Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, kami percaya. Amin, amin, haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku telah melihat Dia jadikan semua.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, jembatan. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang jembatan, ya. Saya punya sedikit cerita, ya. Jadi sekitar bulan April tahun 2022 yang lalu, jembatan yang menjadi akses utama masuk dan keluar perumahan kami di daerah Lembadieng itu terputus, ya, atau ambrol. Dan tentu saja kami warga perumahan ini jadi mengalami kesulitan karena ketika kami ingin keluar atau masuk ke perumahan kami harus memutar jalan lain. Ya. Kami kesulitan dan sampai hari ini jembatan itu tidak ada kabarnya. Kapan dibangun, kapan diperbaiki, kami tidak tahu, ya. Sampai hari ini kami masih mengalami kesulitan dan betapa pentingnya sebuah jembatan, betapa berharganya sebuah jembatan itu bagi kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga punya jembatan. Apa itu? Kita baca di Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-71. Saya bacakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, jembatan yang seperti kita baca di Mazmur tadi itu berupa penderitaan, ya, berupa kesukaran, atau bisa juga jembatan itu bentuknya pendisiplinan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun dari kita ini yang mau menderita, ya. Tetapi faktanya penderitaan itu terjadi bagi semua orang, ya, termasuk kita anak-anak Tuhan. Terutama di hari-hari ini, ya. Banyak orang mengalami penderitaan karena masalah finansial, ya, kemudian hubungan dengan anak, ya, anak-anak zaman now ini katanya anak-anak yang sulit diatur, ya. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan atau hatinya terluka karena hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang kurang baik. Ada orang yang menderita karena sakit penyakit, kekurangan dan bencana dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada penderitaan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada juga penderitaan yang datang sebagai akibat dari salah, dosa, atau kelalaian kita. Nah, pada pagi hari ini apapun bentuk penderitaan yang mungkin kita alami, ya, pagi ini kita akan belajar melihat bahwa penderitaan itu adalah jembatan yang dipakai Tuhan untuk yang pertama memurnikan iman kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai ke-5, juga di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Nah, mungkin kita sering berpikir, bahkan bertanya-tanya, ya, mengapa Tuhan izinkan terjadi penderitaan dalam kehidupan orang benar. Padahal kita sudah setia, ya, mengiring Tuhan. Kita sudah mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Kita berkorban untuk Tuhan, kita melayani untuk Tuhan. Tetapi mengapa, ya, Tuhan masih mengizinkan ada penderitaan di dalam kehidupan kita? Nah, firman Tuhan menunjukkan bahwa maksud dari semuanya itu, ya, mengapa penderitaan terjadi dalam kehidupan orang benar adalah membuktikan kemurnian iman kita, ya. Seperti emas, ya, yang murni itu hanya didapat dari proses pemanasan, ya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita imani, ya, apa yang kita yakini dari firman Tuhan, apa yang menjadi pengharapan kita, ya, seberapa jauh kita mengenal Tuhan, itu hanya terbukti melalui ujian. Itu semua terbukti hanya melalui kesukaran atau penderitaan. Di tengah penderitaan justru kita diberi banyak kesempatan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Di tengah penderitaan dan kesukaran, sesungguhnya kita dibawa semakin mengenal Tuhan.
Di tengah penderitaan kita justru melihat bagaimana kebesaran kuasa dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi penderitaan itu akan membuat kita, iman kita semakin murni dan kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita memahami tujuan Tuhan, mengizinkan penderitaan dalam kehidupan orang benar, maka kita akan belajar tidak perlu lagi bertanya, Tuhan mengapa engkau izinkan terjadi? Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita bertanya, apa tujuan Tuhan yang spesifik? Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang spesial lewat sebuah penderitaan? Ya, itu yang perlu kita pelajari ya, dari sebuah penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kemudian yang kedua, kita akan melihat penderitaan itu adalah jembatan untuk kita belajar ketetapan Tuhan. Seperti tadi yang sudah kita baca di Mazmur pasal yang ke-119 dikatakan, tertindas itu baik ya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan ya. Nah, ada penderitaan yang terjadi atau harus kita tanggung sebagai akibat dari perbuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu seperti terpaksa ya, terpaksa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan kita dari zona nyaman. Penderitaan dipakai Tuhan untuk mengikis ego kita. Dan penderitaan dipakai Tuhan untuk mengajar kita menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, penderitaan juga bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Karena firman Tuhan sendiri mengingatkan, banyak orang yang tidak sadar sudah tersesat. Ya. Banyak orang yang berpikir apa yang dilakukan itu sudah benar. Padahal kita tidak tahu jalan yang kita pilih berujung maut atau hal-hal yang membahayakan kita. Ya, pemazmur menuliskan bahwa penderitaan itu baik supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Penderitaan dan pendisiplinan adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu nanti bisa baca di Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Di situ ditulis kita didisiplin seperti seorang ayah yang menghajar anaknya karena kasih, bukan karena benci ya. Dan seorang yang benar-benar anak itu pasti didisiplin, pasti dihajar. Justru kita perlu bertanya-tanya, kalau kita sudah dibiarkan ya, kita dibiarkan oleh Tuhan, itu menjadi satu tanda tanya tersendiri ya. Tetapi justru orang yang didisiplin oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan di dalam kasih ya, itu baik supaya kita kembali ke jalan yang benar ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sadar kita sedang mengalami penderitaan karena kelalaian kita, karena dosa kita, karena kesalahan kita, dan kita sedang didisiplin oleh Tuhan, maka kita harus bersyukur. Karena Tuhan itu masih mengasihi kita, ya, masih menyayangi kita. Ya. Karena itu kita juga perlu segera bertobat. Firman Tuhan juga mengingatkan tujuan dari kemurahan Tuhan adalah menuntun kita kepada pertobatan. Lebih baik kita menanggung penderitaan akibat kelalaian kita itu saat ini ya, daripada nanti kita turut dihukum bersama dengan dunia ini. Kita tetap harus yakin dan ingat bahwa dalam pendisiplinan sekalipun Tuhan tetap mendidik kita, menghajar kita di dalam kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu juga yang akan memulihkan dan mendewasakan kita. Sebagai akhir dari renungan pada pagi hari ini, ya, pandanglah penderitaan bukan lagi sebagai beban yang membuat kita tertekan, membuat kita stres dan depresi. Ya. Pandanglah penderitaan sebagai jembatan. Satu alat yang berguna, ya, yang dipakai Tuhan untuk membawa kita naik lebih dekat, lebih bergantung kepada Tuhan. Dan Roh Kudus pasti akan menguatkan dan menghiburkan kita. Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kemenangan untuk setiap pergumulan.
Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau mengizinkan penderitaan datang dalam kehidupan kami untuk memurnikan kami. Terima kasih untuk penderitaan dan pendisiplinan yang membawa kami kembali belajar ketetapan-ketetapan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, ampuni kami Tuhan untuk setiap pelanggaran kami, dan biarlah kasih Tuhan itu menyertai kami, memulihkan kami, melewati segala musim dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong dan memberikan kemenangan. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, tuntun kami berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari